Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Febriana dengan NIM 219. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan tema Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia melalui studi kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sebagai ancaman non-militer terhadap ketahanan nasional Indonesia. Saya sendiri memilih topik ini karena ancaman terhadap bangsa pada era globalisasi tidak hanya berupa agresi militer atau perang terbuka. Saat ini, Indonesia juga menghadapi berbagai ancaman non-militer yang bekerja secara perlahan, tetapi mampu memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan bangsa. Salah satu ancaman tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkannya, khususnya di kalangan remaja. Generasi muda merupakan aset sekaligus harapan bangsa. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, tenaga profesional, dan penggerak pembangunan nasional di masa depan. Oleh karena itu, apabila generasi muda mengalami kerusakan akibat penyalahgunaan narkoba, maka bukan hanya individu yang dirugikan, tetapi juga masa depan bangsa Indonesia. Melalui video ini, saya akan menjelaskan konsep ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia, memaparkan fakta mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, juga menganalisis terkait dengan ketahanan nasional, memberikan solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, serta menyampaikan refleksi pribadi sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai warga negara. Sebelum membahas studi kasus, kita perlu memahami terlebih dahulu makna dari ketahanan nasional. Dalam kajian pendidikan kewarganegaraan, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan dalam pengembangan seluruh potensi nasional untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Tujuan utamanya adalah menjaga identitas nasional, melindungi kedaulatan negara, dan mempertahankan keutuhan wilayah, serta mewujudkan cita-cita nasional sebagai mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan pertahanan militer. Di era modern, ancaman terhadap suatu negara juga dapat muncul dalam bentuk ancaman non-militer, seperti korupsi, penyebaran hoaks, radikalisme, kejahatan cyber, kerusakan lingkungan, krisis pangan, hingga penyalahgunaan narkoba. Ancaman-ancaman tersebut tidak menggunakan kekuatan senjata, tetapi mampu melemahkan kualitas sumber daya manusia, mengganggu stabilitas sosial, dan menghambat pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, konsep ketahanan nasional menjadi bagian dari geostrategi nasional, yaitu strategi bangsa Indonesia dalam memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Geostrategi Indonesia tidak berorientasi pada ekspansi wilayah atau kekuatan militer semata, melainkan pada pembangunan nasional yang menyuruh agar bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman secara mandiri dan berkelanjutan. Ketahanan nasional Indonesia dibangun berdasarkan konsep Astragatra, yaitu 8 aspek kehidupan yang saling berkaitan. Astragatra terdiri dari 3 gatra, yaitu aspek alamiah yang meliputi letak geografis, kekayaan alam, dan keadaan penduduk. Kemudian Pancagatra, yaitu aspek sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Apabila salah satu unsur tersebut mengalami gangguan, maka unsur lainnya juga akan ikut berdampak. Oleh karena itu, menjaga ketahanan nasional bukan hanya menjadi tugas TNI atau pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara sesuai dengan perannya masing-masing. Salah satu bentuk ancaman non-militer yang saat ini memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek dalam Astragatra adalah penyalahgunaan narkoba. Permasalahan ini tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia, stabilitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, produktivitas ekonomi, bahkan keamanan nasional. Untuk memahami kondisi tersebut secara lebih nyata, berikut saya akan memaparkan data dan fakta mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di kalangan remaja.
akan memaparkan salah satu ancaman non-militer yang saat ini menjadi perhatian serius, yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Narkotika pada dasarnya merupakan zat yang memiliki manfaat dalam dunia medis apabila digunakan sesuai indikasi dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Namun, penyalahgunaan narkotika di luar ketentuan hukum dapat menyebabkan ketergantungan, merusak kesehatan fisik dan mental, serta memicu berbagai permasalahan sosial dan kriminal. Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Posisi geografis di Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional memiliki wilayah laut yang luas serta ribuan pulau, menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan oleh jaringan narkotika internasional untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman narkoba tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga memiliki dimensi global yang memerlukan strategi nasional yang kuat. Berdasarkan hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau bisa disebut BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN serta Badan Pusat Statistik atau BPS, diperkirakannya terdapat sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia berusia 15 sampai dengan 64 tahun yang pernah menyalahgunakan narkoba. Angka tersebut setara dengan 1,73% dari total penduduk pada kelompok usia tersebut. Yang lebih memperhatikan, sekitar 312.000 diantaranya merupakan remaja. Sehingga menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Padahal, kelompok usia ini merupakan calon pemimpin, tenaga kerja produktif, dan penerus pembangunan nasional. Perkembangan terbaru selain itu, hasil pengukuran prevalensi periode 2023-2025 menunjukkan bahwa jumlah penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan menjadi sekitar 4,15 juta orang atau sekitar 2,11% dari penduduk usia 16 tahun sampai dengan 65 tahun. Data ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan terbesar yang memerlukan perhatian seluruh elemen bangsa. Peningkatan tersebut menjadi peringatan bahwa upaya pencegahan tidak boleh hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga harus memperkuat edukasi, rehabilitasi, serta pembangunan karakter generasi muda. Mengapa remaja rentan? Menurut BNN, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan remaja mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor tersebut antara lain rasa ingin tahu yang tinggi, pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, serta tekanan psikologis, lingkungan yang kurang kondusif, serta kemudahan memperoleh narkoba melalui jaringan peredaran ilegal yang kini juga memanfaatkan media sosial dan teknologi digital. Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri. Pada tahap ini, seseorang cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Apabila berada dalam lingkungan yang negatif, risiko terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba menjadi lebih besar. Oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangatlah penting dalam memberikan pengawasan serta pembinaan karakter. Dampaknya tidak hanya berupa penurunan prestasi belajar dan produktivitas, tetapi juga meningkatnya risiko putus sekolah, gangguan kesehatan mental, tindakan kriminal, bahkan kematian akibat tersebut. Jika kondisi ini terus berlangsung, Indonesia akan menghadapi tantangan dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Padahal, kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu fondasi utama dalam memperkuat ketahanan nasional. Analisis berdasarkan Astagatra, jika dikaji menggunakan konsep Astagatra, penyalahgunaan narkoba memberikan dampak terhadap hampir seluruh aspek kehidupan nasional. Pada aspek penduduk, narkoba menurunkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal utama pembangunan bangsa. Pada aspek ideologi, penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena merusak moral, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hak manusia. Pada aspek ekonomi, negara harus mengeluarkan biaya yang besar untuk penanganan kesehatan, rehabilitasi, dan penegakan hukum, sementara produktivitas masyarakat menurun. Pada aspek sosial dan budaya, narkoba dapat memicu meningkatkan kriminalitas, konflik keluarga, kekerasan, serta menurunkan kepedulian sosial. Sedangkan pada aspek pertahanan dan keamanan, jaringan peredaran narkoba seringkali melibatkan sindikat lintas negara yang mengancam keamanan nasional dan kedaulatan negara. Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah saya sampaikan, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, penyelesaian harus dilakukan secara komprehensif melalui kerjasama seluruh elemen bangsa. Ketahanan nasional tidak dapat diwujudkan hanya dengan mengandalkan pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Solusinya itu adalah satu, peran pemerintah. Pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui pendekatan yang seimbang antara tindakan represif dan preventif. Di satu sisi, penegak hukum terhadap bandar dan jaringan peredaran narkoba harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jerah. Di sisi lainnya juga, pemerintah juga perlu memperluas akses
rehabilitas bagi penyalahgunaan narkoba sehingga mereka memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang produktif. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk program edukasi, memperkuat koordinasi antara kementerian dan lembaga, serta mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif, terutama terhadap jalur masuk narkoba melalui pelabuhan, bandar udara, dan wilayah perbatasan. Yang kedua itu ada peran BNN dan aparat penegak hukum. Badan Narkotika Nasional bersama Kepolisian, Bea Cukai, TNI, dan instansi terkait harus terus memperkuat kerjasama dalam memutuskan jaringan peredaran narkoba, termasuk jaringan internasional yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Selain penindakan, BNN juga perlu terus meningkatkan program penyuluhan kepada masyarakat agar kesadaran mengenai bahaya narkoba semakin meningkat. Yang ketiga itu ada peran lembaga pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan mengenai bahaya narkoba sebaiknya tidak hanya diberikan melalui seminar atau penyuluhan sesaat, tetapi juga diintegrasikan ke dalam kegiatan pembinaan karakter, organisasi mahasiswa, dan program pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya dapat memahami bahaya narkoba secara teori, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjauhinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu ada peran keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk kepribadian anak. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka, memberikan perhatian, kasih sayang, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-harinya. Pengawasan terhadap pergaulan anak juga perlu dilakukan tanpa menghilangkan rasa percaya, sehingga anak merasa nyaman untuk berbagi ketika menghadapi berbagai persoalan. Yang keempat itu ada peran masyarakat dan generasi muda. Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang aman, peduli, dan mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, generasi muda harus berani menolak ajakan menggunakan narkoba, memilih lingkungan pergaulan yang positif, mengembangkan potensi diri melalui kegiatan akademik maupun non-akademik, serta aktif menyebarkan edukasi mengenai bahaya narkoba kepada teman sebaya. Sikap saling mengingatkan dan saling menjaga merupakan bentuk nyata kontribusi dalam memperkuat ketahanan nasional. Setelah mempelajari tema ini, saya menyadari bahwa menjaga ketahanan nasional bukan hanya tugas pemerintah, TNI, Polri, atau Badan Narkotika Nasional. Sebagai warga negara, khususnya sebagai mahasiswa, saya juga memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga masa depan bangsa melalui tindakan sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan ancaman non-militer yang nyata terhadap ketahanan nasional Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, penegakan hukum, hingga keamanan negara. Oleh karena itu, ketahanan nasional sebagai strategi Indonesia harus diwujudkan dalam sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan generasi muda. Dengan kerjasama tersebut, Indonesia akan memiliki generasi yang sehat, karakter produktif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Saya berharap penyalahgunaan narkoba dapat terus ditekan melalui upaya pencegahan, edukasi, penegakan hukum, serta kepedulian seluruh masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menjaga ketahanan nasional sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menjaga ketahanan nasional melalui upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Terima kasih atas perhatian ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.